Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Noni Dwi Saptari dengan NIM 124430118. Dengan saya Ulin Diana NIM 124430088. Dengan saya Muhammad Rafi Zulfikar dengan NIM 123430122. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat mini platform sederhana mengenai monitoring suhu dan kelembapan cuaca yang ada di sekitar kita. Mengapa sih kita membuat hal ini? Karena pertama, seperti yang kita tahu bahwa ada perubahan kondisi cuaca yang tidak menentu yang membuat suhu dan kelembapan di dalam maupun di luar ruangan itu berubah secara fluktuatif. Nah, oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pemantauan digital yang dapat menyajikan data parameter cuaca secara real time, akurat, dan mudah dibawa atau portable. Nah, dengan memanfaatkan teknologi microcontroller, Arduino, dan sensor digital, kita dapat membangun perangkat monitoring mandiri yang mampu memberikan informasi akurat mengenai kondisi lingkungan sekitar guna mendukung pengambilan keputusan. Adapun alat dan bahannya yang kita gunakan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wulan. Nah, alat yang digunakan pada rangkaian itu ada Arduino Uno, yang mana ini tuh merupakan platform open source yang stabil, yang mudah diprogram dan memiliki dokumentasi pustaka library yang sangat lengkap. Lalu ada sensor DHT21 itu untuk tingkat presisi yang lebih tinggi dan jangkauan pengukuran yang lebih luas dibanding DHT11. Bentuknya yang sudah terbungkus casing plastik juga membuatnya lebih kokoh untuk pengujian outdoor. Lalu ada LCD 16x2, itu tuh untuk menampilkan data tanpa perlu terhubung ke komputer. Modul I2C dipilih agar pengkabelan lebih efisien yang menggunakan hanya 4 kabel sehingga mengurangi risiko kesalahan jalur. Nah, kenapa alat ini digunakan? Itu dipilih dikarenakan memberikan keseimbangan antara biaya yang ekonomis namun tetap menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk skala penelitian praktikum. Penggunaan LCD I2C menyempurnakan alat ini menjadi perangkat standalone yang praktis, sehingga proses perbandingan data antara ruang kelas dan area terbuka dapat dilakukan dengan mudah tanpa kerumitan teknis yang komplit. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menjelaskan mengenai alur pembuatan dari rangkaian yang kita gunakan. Namun, sebelum kita menyajikannya secara fisik atau secara praktikum secara langsung, kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Apakah rangkaian kita gunakan itu dapat berjalan atau tidak? Nah, untuk itu kita menggunakan aplikasi dari Walkwi. Atau kita menggunakan aplikasi dari Walkwi, teman-teman. Aduh, salah lagi ya Allah. Nah, sebelum kita melakukan video ini, sebelumnya saya sudah dan teman-teman saya sudah melakukan simulasi terlebih dahulu. Nah, untuk simulasi dan rangkaian-rangkaian jalur-jalur yang kita gunakan akan dijelaskan oleh Bang Raki. Nah, jadi teman-teman, di sini kita lihat untuk perkabelan dari rangkaiannya itu sendiri sudah jelas ya. Ini Bang. Ditarik bawah. Nah, untuk dari alurnya sendiri ini sudah kelihatan ya. Nah, untuk DHT ini kan ada 4 kaki. Nah, untuk kaki yang satunya ini tidak kita gunakan, yang kita gunakan hanya 3. Nah, untuk dari alur dari jalan yang merah ini, yaitu DHT1 VCC, itu kita sambungkan ke 5 volt. Nah, selanjutnya di jalur kedua ada DHT1 SDA. Untuk SDA ini kita arahkan langsung ke angka 2 di bagian atas Arduino Uno agar itu bisa mendeteksi suhu dan kelembapan sekitar. Nah, untuk yang terakhir ini adalah ground. Nah, untuk ground sendiri, karena di setiap rangkaian pasti kita membutuhkan ground, maka kita
langsung menyambungkannya ke ground yang ada di Arduino Uno. Nah, untuk kita bisa membaca dari monitor yang sudah dipakai dari DHT22 ini, kita sambungkan ke LCD. Kita bisa membaca suhu dan kelembapan berapa derajat yang ada di sekitar kita. Nah, untuk alurnya sendiri di lead 1 SCL ini kita sambungkan langsung ke A5. Dan untuk SDA kita sambungkan ke A4. Untuk VCC sambungkan juga kita ke V5 5 volt karena untuk tegangannya. Dan untuk ground kita sambungkan juga ke ground. Mungkin cukup sekian. Kalau untuk kita lihat secara simulasinya, ini bisa langsung dibaca. Jadi teman-teman, untuk simulasinya sudah terlihat ya bahwa di sini sebelum muncul suhunya itu ada sistem memulai, di mana mengindikasi bahwa jalurnya itu bisa dijalankan atau tidak ada sama sekali yang short circuit. Nah, terus di sini ditampilkan bahwa suhu sekitar kita pada saat ini adalah 24 derajat dengan kelembapan 40%. Adapun untuk dari codingannya kita memakai codingan seperti ini teman-teman. Jadi mana Simulasinya di setup ini. Nah, jadi mana di sini kita pertama itu mendefine terlebih dahulu DHT, yaitu DHT yang kita gunakan, DHT pin ini, dan juga mendefine di pin digital untuk melihat data ke sekitarnya itu gimana. Terus kemudian kita juga pertama-tama mendefine dulu dari liquid crystal agar saluran atau jalur yang kita gunakan ini masuk ke teman-teman ke LCD-nya. Terus sebelum kita mulai LCD itu kita membuat setup terlebih dahulu, setup yang dimana setup ini pertama ini kita akan membuat sistem monitor dan kata pemula ini. Selanjutnya kita membuat void loop atau pengulangan pembacaan dari kelembapan dan suhu itu sendiri jika sudah mendapatkan data. Yang dimana pengulangan ini digunakan untuk suhu dan kelembapan ini akan mendapatkan data secara terus-menerus hingga kita berhentikan simulasinya. Dan kita menggunakan delay-nya itu selama 2 detik karena untuk sensor DHT itu membutuhkan jeda minimal 2 detik untuk pembacaan yang akurat. Mungkin seperti itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai simulasi. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai dari alur rangkaian atau proses cara rangkaian kita membuat secara fisiknya itu bagaimana. Jadi teman-teman tetap menyaksikan, stay tune ya teman-teman. Oke. Guys, jadi alat kita udah berhasil. Jadi kita mau nyoba di bagian dalam ruangan, yuk. Di sini ya. Sini. Gelap ya guys. Nah, di sini berapa? Liatin. Oh, kelembapannya tinggi 30%. Cuman guys, suhunya nggak kebaca. Suhunya nggak kebaca. Berarti Ntar coba. Nangkep gak ya? enggak. Apa Sini. Oke teman-teman, suhunya udah kebaca jadi 30% ya teman-teman ya. Lembabnya untuk lembabnya 30%. Suhunya juga 30% ya teman-teman, yuk. Ya. Kita ke depan yuk. Kita ke depan, suhu 30%, kelembapan 30%. Karena kita mau ke depan.
Iya, Oh, dekat iya, sama iya, laptop. Ini faktornya karena dekat laptop jadi suhunya tinggi. Nah, turun guys, turun. Nggak kelihatan sih Intinya untuk suhunya itu karena di dekat laptop jadi 80. Terus untuk kelembapannya ada di 10%. Nah, jadi Udah turun gitu. normalnya gini. Suhu asli ruangannya nggak kelihatan sih, nggak kebaca sih. Jadi Karena LED dia. Foto aja, nggak bisa ini. Oh, itu bisa tuh. Nah. Ya guys, sudah kebaca ya, meskipun mirror. Nah, udah. ini buat luar ruangan.